Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman yang seiman. Sesuai janji saya ada sedikit waktu hari ini, karena ada beberapa yang tanya dari 2 minggu lalu, Om kapan buat video renungan minggu? Ya, mungkin ini ada sedikit waktu, saya buat ini, ya sekalian inilah, saya lihat juga ini ada hal-hal yang sedikit saya sampaikan, apa yang saya lihat gitu ya. Jadi kita udah memasuki bulan September ini, ya kan, dimana akhir Agustus itu saya lihat sudah mulai banyak ini. Tuhan sebenarnya mau kita di kuartal keempat ini dari masuk September, di penghujung kuartal 3 masuk kuartal keempat ini di tahun 2023 ini, Tuhan mau kita itu lebih dekat lagi, lebih perkuat iman kita lagi, karena akan banyak hal-hal besar yang terjadi, termasuk bencana gitu ya. Apa yang harus terjadi maka akan terjadi gitu ya. Juga untuk mengingatkan kita ya. Jadi kalau Anda ada lihat berita belakangan ini, terjadi kan banyak serangan ke kita umat-umat Kristen, terutama gereja ya. Seperti di India terjadi banyak sekali pembakaran gereja ya. Juga di Pakistan ya, juga di Bangladesh, dan termasuk di Indonesia masih saya lihat berita terjadi beberapa hal yang menghentikan ibadah, melarang ibadah gitu ya. Mereka coba ini, itulah serangan-serangan gelap. Secara spiritual kita lihat itu sebenarnya ada pertempuran dari sisi gelap melawan tentara Tuhan gitu ya. Nah, kuasa-kuasa gelap ini merasuki orang-orang yang nalarnya sudah termakan dengan radikalisme, dengan hal-hal yang ekstrim, sehingga itu mereka serang dengan pembakaran gereja gitu ya. Itu terjadi gitu. Tapi buat kita umat-umat Tuhan nggak perlu marah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat gitu ya, yang tidak butuh dibela ya. Dia yang akan menghantarkan, yang akan menunjukkan kedaulatan Tuhannya ya, justice-nya, hukum Tuhan itu akan ditampakkan nanti. Dan ini udah memasuki di delivery justice ya. Jadi buat kita umat-umat, jangan merasa tertindas, jangan merasa minority. Kadang saya lihat pas ada ini ya, saya lihat beberapa yang upload pas video di ini, terus ada yang merasa mereka minoritas, tertindas ini. Jangan berpikir begitu. Sedikit saya kasih masukan, saya sebagai etnis Chinese, ya tahulah di Indonesia kan sudah minoritas ya kan, agamanya minoritas ya kan. Ya dulunya itu kita juga ngerasa begitu. Tetapi setelah saya melanglang buana, ternyata manusia ini banyak, apapun walaupun mereka sebut demokrasi, ternyata manusia itu kedagingannya sangat ini. Walaupun di Eropa, di Amerika, begitu ada bersinggungan pasti akan terjadi rasis gitu ya. Akan selalu inilah yang Tuhan tidak mau. Tuhan sangat tidak suka dengan rasis, karena rasis itu adalah kedagingan ya. Karena Anda akan merasa, oh gua suku paling ini, gua majority, oh gua adat kami paling begini, kultur kami paling hebat, paling ini. Itu semua adalah kedagingan. Kedagingan yang dibanggakan itu Tuhan itu sangat tidak suka. Dan ini terjadi di mana-mana saat kondisi ini. Karena kenapa? Kedagingan adalah senjata si jahat untuk menjatuhkan kita. Jadi kedagingan itu bukan hanya nafsu. Banyak orang pikir kedagingan hanya hawa nafsu, ya kan? Tapi kedagingan juga termasuk rasis. Di mana kita timbul pikiran rasis, kita merasa kita yang terbaik, kultur kita punya education lebih baik, kita sebagai majority, itu adalah sifat kedagingan ya. Nah itu yang akan menjatuhkan kita, banyak akan terjadi gitu. Tapi
dengan kuasa kasih Yesus, kita itu sudah dibayar dengan hal-hal begitu. Itu yang kita harus sadari. Dan dalam saat-saat kondisi saat begini, kita lihat carut-marut di mana terjadi banyak chaotic, ya kan? Riot juga terjadi di Indonesia, termasuk masih oke, cuma demo-demo gitu, tapi tempat lain penjarahan gitu ya. Termasuk di Amerika aja sering terjadi penjarahan toko-toko itu gitu ya. Jadi untuk kondisi saat ini, Tuhan mau kita, anak-anaknya itu lebih dekat lagi, karena ada peperangan rohani. Serangan-serangan dari kuasa gelap itu semakin kencang. Karena apa? Banyak hal akan terjadi, ya, musibah, bencana terjadi, yang ada rekayasa para ini, tetapi ada juga memang alami. Udah Tuhan izinkan untuk terjadi gitu. Ya, ada juga rekayasa, misalnya apa? Ini udah mulai virus-virus itu ditebar lagi. Sebenarnya mereka ingin lakukan lockdown lagi, tapi Tuhan bilang Tuhan akan gagalkan itu. Ya, banyak hal. Kedepannya Anda akan lihat, ya, misalnya tiba-tiba ada kapal tenggelam, kargo-kargo tenggelam, itu juga ulah-ulah mereka, ya, untuk memutuskan supply chain gitu. Jadi akan banyak hal, dan akan terjadi ke depannya ini. Mulai ini mungkin dari Agustus seharusnya udah banyak terjadi, akan ada banyak kematian yang tiba-tiba gitu ya. Anda nanti lihat ke depannya, misalnya orang lagi interview di televisi atau lagi show atau ada lagi tiba-tiba jatuh, kelar, mati gitu. Itu adalah sinyal Tuhan mau kasih tahu kita, karena manusia banyak yang lupa diri gitu. Dia nggak tahu hari esok masih hari Tuhan. Apa yang Anda mau sombongkan, apa yang niat jahat Anda mau lakukan, bahwasanya hari esok hari saya. Kalau saya nyatakan Anda hari ini, detik ini Anda tewas, Anda innalillahi, istilahnya bahasa Indonesia, Anda kelar gitu, ya kan? Di situ Tuhan mau ingatkan kita, akan kedepannya terjadi banyak hal begitu. Kematian tiba-tiba, ya, itu malaikat kematian udah banyak berputar gitu. Termasuk orang-orang besar. Kedepannya Anda lihat akan terjadi banyak orang-orang pembesar yang juga ini, ya. Mungkin di akhir tahun ini ada kayak Amerika, salah satu mantan presidennya, ya, yang inisial saya lihat BC gitu, ya. Itu mungkin udah dipanggil gitu. Banyak akan berbagai hal di dunia gitu terjadi, ya, termasuk negara-negara akan banyak hal terjadi yang di luar mereka ini. Mereka punya rencana apa, tapi akan Tuhan gagalkan gitu, ya. Nah, buat kita umat-umat ini, doalah. Tuhan masih ingatkan, pakai otoritas yang Tuhan berikan pada kita, yaitu dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus itu besar kuasanya gitu, ya. Pakai, ucapkan dengan tegas, dan pakai darah Yesus, ya, dalam hal apapun, karena darah Yesus itu kalau orang yang ngerti itu darah yang sangat berharga gitu. Tuhan mencurahkan darahnya di kayu salib itu, dia udah tahu bahwasanya dengan darahnya kita baru akan dibebaskan dengan hal-hal kutukan, segala serangan gelap gitu, ya. Dengan darahnya dia tebus kita dari dosa-dosa kita gitu. Jadi itu darah yang sangat berharga, dan pakai kuasa darah Yesus gitu. Dan firman Tuhan, klaim setiap firman Tuhan, ya. Jadi kadang kalau kalian ada dengar misalnya ada sebagian mungkin di YouTube, saya lihat ada juga penceramah atau ada pendeta, jangan hanya meminta kepada Tuhan tapi begini begitu. Enggak juga. Kalian setiap apa yang kalian butuhkan, yang kalian merasa tidak mampu, mintalah sama Tuhan. Justru Tuhan sudah memfirmankan kepada kita, ya. Begitu juga
Tuhan Yesus juga telah berfirman, mintalah di dalam namaku. Ya, jadi apalagi di saat kondisi-kondisi begini, saat Anda ada kesusahan, ada rintangan apapun, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mintalah, klaim firman-Nya tersebut. Karena kenapa? Kuasa Tuhan akan bekerja. Jangan patah semangat. Di saat kondisi saat begini, kalau Anda dalam pergumulan dan kesusahan, justru itulah Tuhan mau kita itu klaim. Minta sama Dia. Karena jangan sampai Anda putus harapan. Karena di saat-saat kondisi saat begini, si jahat, si setan itu, justru dia banyak hal yang dilakukan sekarang yang terjadi, karena yang mau dia curi juga hope, harapan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kok belum dikabulkan, kenapa? Malah tambah susah gini. Itu yang si jahat lakukan, karena yang dia mau curi itu adalah harapan kita, hope kita kepada Tuhan. Nah, kita harus wake up, harus sadar akan hal itu. Jadi jangan patah semangat, jangan putus. Justru Tuhanmu kita semakin kuat. Semakin kita diterpa goncangan, semakin kita diuji, semakin kita kuat iman kita gitu. Oke. Jadi untuk kedepannya doalah untuk bangsa Indonesia juga. Tuhan berkata, perhatikan laut-laut, water, ya, itu akan ada hal-hal ini. Berdoalah supaya jangan terjadi, ya, karena saya lihat di Indonesia mungkin bencana yang akan terjadi dari laut dan gunung gitu, ya, ke depannya. Jadi doa, karena di Indonesia juga banyak anak-anak Tuhan yang kuasanya besar, yang Tuhan pakai gitu, ya. Jadi kita sama-sama sebagai umat sesama iman dengan doa, yakinlah akan banyak perubahan gitu, ya. Jangan pernah geser, bersandar pada Tuhan. Jangan menaruh kecurigaan, doa Anda kenapa nggak dijawab, kenapa Anda terus dalam kesusahan, kenapa ini, kenapa itu. Jangan sampai, karena disitulah saat Anda lemah, si jahat akan mencuri Anda punya harapan, hope gitu. Justru kita harus semakin sandarkan, jangan klaim, jangan tanya, tapi lakukan dengan iman yang kuat. Itulah yang nanti akan terjadi. Iman akan, bila iman Anda tumbuh sebesar biji sesawi, Anda dapat memindahkan gunung. Disitulah, ya. Jadi jangan goyang. Oke. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan di hari Minggu ini. Buat teman-teman, saya juga habis upload ini juga akan berangkat ke gereja, ya, aktif, ada sedikit kegiatan juga. Jadi begitu aja di video hari Minggu ini. Kiranya hari ini apa yang saya sampaikan dapat membangun, dapat lebih menguatkan kita sesama anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Salam Syarioh dari Tokyo, selamat beribadah. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Jesus bless you. Amen.